Ketahuilah Allah maha luas dengan pengampunannya. Jika ada orang yang berzina dan berzina dengan segala kehinaan, ketahuilah kalau dia benar-benar tobat kembali kepada Allah akan diterima tobatnya oleh Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamballah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tobat yang sesungguhnya, mungkin dia adalah seorang pelacur. Maka dari itu jangan sekali-kali Anda merendahkan orang lain. Bisa saja dibalik orang itu menjadi orang mulia lalu Anda dihinakan. Dia berzina, mungkin berzina melakukan kehinaan, naudzubillah. Akan tapi lihat, itu masa lalu mereka. Bisa saja setelah itu tobat, menangis, menyesali dosa. Setelah itu bisa menjadi seorang soleh, bahkan bisa menjadi wali kutub. Karena pembatasnya adalah tobat itu sendiri. Tobat itu menyesal, benci dengan kejadian yang lalu. Dia betul-betul benci, menyesal dan menyesal. Kalau ingat, menangis dan menangis. Ada tobat dusta, tobat palsu. Dan kita menemukan orang-orang yang dulunya adalah di kubang kehinaan zina, tapi ternyata setelah tobat menjadi orang yang sangat menjaga dan terhormat dia. Nah ini Allah Maha Pengampun. Kalaupun ada yang mendengar suara ini adalah hamba yang sering terjerumus dalam perzinaan, ketahuilah Allah Maha Luas dengan pengampunan. Dengan catatan Anda menyesal dan berjanji tidak mengulangi, sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih agung daripada dosamu, wahai hamba yang berdosa. Hanya syaratnya Anda memohon kepada Allah, menangis dan menyesal Adapun tanda penyesalan yang sesungguhnya sederhana. Anda jangan cerita kepada siapapun tentang masa lalumu yang buruk ini. Hei hamba yang pernah kepleset dalam zina, tanda tobatmu itu benar. Anda tidak boleh cerita kepada siapapun dari bangsa manusia, termasuk laki-laki yang bakal menikahimu. Ini kebodohan, berkedunguan seorang wanita yang kepleset dalam zina diceritakan kepada manusia yang lain. Termasuk orang yang bakal menikahinya dikasih tahu, terhinalah wanita itu. Sebab itu dosa kepada Allah manusia tidak berhak untuk tahu. Ini dosa kepada Allah, cukup Anda mengadu kepada Allah. Pak Hakim pun tidak perlu tahu, sehingga tidak disunahkan ikrar mengakui perzinaan. Bahkan kalau ada orang pernah mengaku perzinaan kepada hakim, disunah ditarik ikrarnya. Karena apa? Dosa itu hendaknya ditutup, bukan untuk disebarkan. Maka manusia dungu dan dia bukan tobat yang sesungguhnya. Katanya dia tobat, tapi dia tidak pernah malu menceritakan masa lalunya. Tutup masa lalumu dan berperanlah engkau sebagai seorang solehah yang tidak pernah kenal dunia itu. Caranya hijrah dari tempat itu. Agar Anda mulai, sehingga dalam hukuman zina adalah taghribu amin, dijauhkan 1 tahun agar dia tidak dikenali oleh orang sebagai berzina, dan itu harus ditutup. Dan siapapun dari kita yang mendengar berita, Anda mungkin dengar orang yang mengadu kepada Anda punya kewajiban menutup. Haram bagi Anda bercerita kepada siapapun tentang orang tersebut. Harus ditutup yang namanya zina. Sehingga dengan bisa menutup ini adalah tanda diampuni oleh Allah. Dan menyesal dosa syahwat kepleset, tapi Allah Maha Pengampun. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Menyesal dan menangis. Dan jangan ceritakan sudah selesai tutup, berperanlah sebagai seorang yang soleh seperti tidak pernah kenal zina. Berperanlah sebagai wanita yang solehah seperti tidak pernah kenal zina. Tapi masa lalu itu masa lalu, dahulu ketahuilah tobat menghapus itu semuanya. Kalau Anda paham, itu maknanya. Cuman kedunguan sebagian orang lihat bercerita, dungu dan dungu. Dosa kepada Allah. Karena apa? Kenapa kok hendaknya ditutup? Nabi mengajari. Lihat, ini kalau sudah bicara zina saya agak panjang sedikit. Karena banyak kebodohan orang gara-gara perzinaan menjadi rendah semua. Keluarganya jadi rendah semuanya. Sebab semua dosa itu kalau dia tobat itu akan mudah hilang. Orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, bangga anaknya. Ibu saya mu'allaf masih bangga. Tapi kalau seorang anak pernah dengar ibuku berzina, sampai keturunan pun itu nempel di jidat. Ayo. Karena hina betul yang namanya zina. Dan zina tidak akan dilakukan kecuali oleh orang rendah. Wanita Arab Hindun suatu ketika diajak baiat oleh Rasulullah. Wanita-wanita, wahai wanita Arab muslimah, ayo berbaiat kepadaku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat untuk beriman kepadaku, Allah kepadaku. Apalagi ya Rasulullah? Berbaiat untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mencuri. Berbaiat apalagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun sebagai seorang merdeka, seorang Arab mulia, kaget mengangkat suara, ya Rasulullah atas dil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami ini berzina? Orang mulia susah berzina.
Hanya wanita rendah pelaku zina, laki-laki rendah melakukan zina. Orang mulia susah melakukan berzinaan. Makanya orang mulia di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, berbaiatlah kamu wahai wanita untuk tidak berzina. Protes Sayyidatuna Hindun, atasnil hurratu, apakah seorang wanita itu berzina? Allah. Wanita mulia susah melakukan berzinaan. Agar tapi ketahuilah, kalau ada orang pernah terpeleset, itu adalah masa lalu, saat mereka belum kenal kemuliaan. Tapi kepada siapapun yang mendengar suara ini, jika anda pernah kepeleset dalam zina, ayo kembali kepada Allah. Sehingga waktu ada orang datang kepada Nabi, Nabi berusaha menutup. Makanya perzinaan hendaknya ditutup dan ditutup dan ditutup. Nabi mengajari, ada Ma'is datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad halaktu faqad zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah, kepleset, aku telah berzina Rasulullah, maka sucikan aku ya Rasulullah. Minta dihukum oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta, oh barangkali kamu hanya cukup pegang-pegangan. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi mengulangi, la'allaka qabbalta, mungkin hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Sampai 4 kali. Nabi mengajari menghindar, tapi dia masih mengaku. Lalu Nabi, afi akli syekh, Nabi mengatakan, apakah dia gila? Dia jadi menutup aibnya kok masih cerita terus, apakah dia gila? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kau hukum dia. Maka para ulama setelah itu memahami bahwasanya isyarat dari Nabi itu, kalau ada orang mau kalau ada orang kepleset zina, hendaknya ditutup, tidak diajukan ke mahkamah. Tidak disunnahkan untuk minta cambuk. Ada ustadz yang tidak mengerti syariat. Kalau kamu berzina, kamu harus minta dicambuk sana, biar diampuni oleh Allah. Dosa kepada Allah bisa cukup menangis di tempat yang gelap sana, di tempat yang sepi. Tidak harus dicambuk. Nah ini nggak ngerti. Sebab kalau sudah dicambuk itu, lihat apa? Tidak hanya dosa dia memang diangkat, akan tapi siapa orang yang ada di kiri kanannya semakin tahu, oh dia dicambuk gara-gara zina. Dan kalau ada orang sudah diketahui oleh masyarakatnya sebagai pezina, susah, berat untuk tobat. Makanya menutup aib. Maka kalau anda mendengar berita tentang perzinaan, tutup, berjanji demi Allah aku tidak boleh cerita kepada siapapun. Termasuk ada seorang wanita ngadu kepada kami perzinaan, haram bagi kami menceritakan kepada istri. Ada urusan apa istri saya tahu? Untuk apa Umi harus tahu? Tidak, selagi orang mengadu kepada saya, hanya saya yang tahu. Dan itu pun saya menyumpah jangan cerita lagi kepada siapapun. Kadang-kadang keperucut. Seorang wanita tiba-tiba, Buya, mohon maaf, tolong saya Buya. Kenapa ada? Saya telanjur zina. Aduh, sudah keperucut ngomong. Gimana ini? Seharusnya kau tidak cerita kepadaku yang demikian itu. Tapi saya tidak tahu jalan Buya. Kalau baik, saya kasih jalan saja. Hendaknya ditutup. Coba kalau tidak ditutup, satu kampung ada orang sudah ketahuan zina. Na'udzubillah. Sudah ketahuan. Kalau sudah ketahuan biasanya putus asa. Alah, ngapain saya tahan-tahan pun satu kampung sudah tahu kalau saya zina. Anda pun ternyata mencibir kepada dia, hei bezina, awas suamimu aku akan kugoda. Loh, bisa berjanji begitu. Karena dia sudah busuk. Tapi kalau orang itu tertutup, lihat, di kampungnya masih dianggap sebagai orang mulia, dia susah melakukan berzina. Kalau masih punya rasa malu. Yang jadi masalah kalau sudah putus asa. Coba Anda melihat, na'udzubillah, semoga Allah mengampuni, misalnya pelacur misalnya. Pelacur kalau sudah di kampung, sudah sebagai pelacur, sudah nggak malu lagi. Berangkat sore sudah ketahuan dengan dandannya. Mau kemana? Ya sudah, mau dagang. Sudah biasa, karena apa? Sudah diketahui oleh masyarakatnya sebagai bezina. Dan untuk tobat berat itu semuanya. Biasa kalau kami bicara masalah ini, karena permasalahan ini sangat berat sekali. Dan banyak kejadian di sana sini. Zina adalah hina. Zina adalah rendah. Maka dari itu, wahai hamba Allah, hindarkan anak-anak kita dari zina. Dengan masukkan mereka kepada pendidikan yang benar. Hindarkan anak kita dari zina dengan mempermudah pernikahan. Jangan mempersulit pernikahan, wahai hamba-hamba Allah, hai para ibu, jangan kau jerumuskan anakmu ke neraka. Di saat anakmu sudah butuh nikah, hendaknya kau nikahkan, jangan kau tunda. Belum kuliah Buya, enggak pakai kuliah, kuliahnya nanti setelah menikah. Belum bekerja, nanti akan ketemu pekerjaannya. Sebagai orang tua kadang susah. Awas wahai orang tua, kalau dia melakukan zina gara-gara Anda melarang menikah, Anda dapat dosa pertama sebelum sang anak. Alangkah banyaknya orang tua yang mempersulit pernikahan anaknya, alasannya apa? Kamu masih sekolah belum selesai, selesaikan dulu sekolahmu nak.
dia tuh bingung karena syahwatnya bergolak, kemudian sudah dekat sama seseorang, sama ibunya harus selesaikan kuliah, setiap hari bertemu dan teleponan, iblis berbisik, iblis berbisik. Akhirnya sudahlah nunggu nuruti kemauan ibu, sebab saya pun minta nikah tetap tidak diperkenankan. Sudah, akhirnya benarlah sang anak nanti dapat gelar sarjana ekonomi, sarjana apapun plus zina, ibunya masuk neraka dulu. Ini hati-hati, urusan berzina adalah rendah. Nikah macam-macam. Kita menikahkan anak-anak di pondok, ada yang umur 17 tahun mau nikah, 18 tahun nikah. Oh nikah. Makanya saya marah kalau ada anak santri melanggar Allah, saya marah. Kalau ada anak santri ingin nikah, saya carikan. Ayo. Ya, bersyukurlah jadi santri yang cepat dinikahkan. Ayo, jadi santri tak nikahkan lambat-lambat enggak boleh. Nikah. Karena halal. Sebab kalau tidak halal, haram dibuka. Na'udzubillah. Saya tidak. Apalagi namanya perzinaan, kehinaan. Akan tapi kepada hamba yang pernah kepleset dalam zina, ingat Allah Maha Pengampun. Jangan sampai Anda masuk bab putus asa. Sebab kalau ada orang putus asa dosanya lebih gede daripada dosa itu sendiri. Sehingga akan menjadi pezina, pelacur. Sebagian ada orang karena kedunguannya. Misalnya apa? Kenapa kamu jadi pelacur? Ini kisah nyata. Ada satu kisah seorang pelacur. Gimana kisahmu jadi pelacur? Karena saya diperkosa oleh paman saya. Pamanmu memperkosa adalah hina. Tapi apakah setelah diperkosa sudah putus asa pun saya sudah tidak perawan? Urus saya dengan perawanan. Karena dia sudah diperkosa oleh pamannya, jadi putus asa, jadi pelacur. Nasib buruk. Kamu diperkosa tidak dosa, tinggal minta ampun kepada Allah, tinggal. Tapi kan saya sudah, ini setan yang mengajari. Urusan keperawanan diketahuilah, Allah tidak melihat itu semuanya. Allah melihat kamu tobat atau tidak tobat. Apalagi kasusnya diperkosa. Gara-gara tidak ada keperawanannya, makanya dulu pernah suara di kota ini juga kalau tidak salah. Mau dilihat tentang keperawanan, tidak tahu di sekolah. Wah, ini adalah program menjerumuskan ini. Kalau ada orang berzina pun harus tutup. Sekarang mau dilihat perawan atau tidak perawan. Ini model apa ini? Maka ilmu syariat itu harus ditegakkan saat itu ada. Jadi ketahuilah, kalau ada bezina di tengah orang-orang soleh, dia tidak akan kelihatan bezina. Dia akan menjadi orang soleh. Kalau ada seorang perempuan berzina, lalu bertobat masuk di kalangan orang soleh, tidak akan tampak berzinaannya. Bahkan dia mungkin lebih solehah lagi. Jadi tugas kita adalah menutup. Lalu apa selangkah selanjutnya orang-orang tersebut adalah di samping menyesali, menutup aibnya. Tidak boleh bercerita kepada siapapun, berperanlah menjadi seorang soleh. Saya satu contoh penutup. Dan ini kenyataan. Suatu ketika ngisi di sebuah LP, lembaga masyarakat, ada seorang laki-laki itu menangis dan menangis. Subhanallah. Laki-laki menangis dan menangis. Rupanya menangisnya adalah memang menangis tobat, tapi dia keluarnya masih lama. Cuman yang menjadikan penyesalan saya lebih besar lagi, Bu ya, saya telah menjerumuskan 2 adik perempuan saya untuk menjadi pelacur. Saya lihat wajahnya laki-laki ini adalah wajah seorang yang ganteng. Pandang wajahnya. Ada dikiaskan, berarti adik-adik perempuannya adalah wanita yang cantik. Berarti fitnahnya sangat besar. Saya berkata, di mana adikmu? Buya ada kerja di ini, pelacur di sini, panggilan hotel. Bisa datang kepada saya? Saya sangat senang kalau dia bisa datang kepada saya. Baik, saya akan hubungi adik saya. Dari 2, yang 1 datang. Tidak saya sebut, tentunya ini adalah aib kalau tidak menyebut namanya dia. Dan saya pun minta tolong kepada orang tersebut. Saya akan ceritakan, tapi tidak saya sebut namamu. Nak, kau adalah orang solehah. Akhirnya yang datang 1. Yang datang 1 bingung caranya bagaimana. Kau tinggalkan tempat tersebut, kau pergi ke tempat yang jauh. Dan berjanji menangis. Saya berjanji. Saya bilang bahasanya, masalah keperawanan Allah akan mengganti semuanya. Yang penting kau takut kepada Allah. Dan saya sebenarnya melakukan itu benci ya Allah. Buya. Baik. Kamu sudah punya iman. Saya suruh pergi ke tempat yang jauh. Kamu cari tempat yang sekiranya dekat dengan orang-orang baik di sana. Subhanallah. Berperanlah sebagai orang baik. Jangan bercerita apapun. Kebetulan di situ ada famili dan kerabatnya yang tidak tahu kasus ini. Dia duduk di situ. Tanya tidak sampai 1 tahun dilamar sama orang. Dan dia tidak boleh cerita ke bawah. Tanya beri kabar, Buya saya mau nikah. Alhamdulillah. Akhirnya datang sudah punya anak 2. Setelah itu ceritanya, alhamdulillah. Tidak ada yang tahu kalau kau berzina. Tidak ada yang tahu. Semuanya baik-baik. Karena hendaknya ditutup aib. Aib harus ditutup. Selesai. Jangan bercerita. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali Anda menceritakan tentang perzinaan seseorang. Makanya kalau doa nggak cukup, ya Allah jauhkan kami dari zina, nggak cukup, ya Allah jauhkan kami dari gunjing pezina. Gunjing pezina dosanya kayak berzina. Naudzubillah. Hati-hati.
Kadang tuh ngerumpi tuh, oh anak itu lah sama ibunya dulu juga, mbahnya dulu habis semuanya. Wah, nasib ahli neraka. Biasanya itu di majelis taklim malahan yang kayak begitu. Hati-hati. Kalau di pasar paling ngomongi ayam mati, ayam hidup itu. Tapi kalau di majelis taklim kadang-kadang sudah merasa sok bersih, kalau gunjing paling asik tuh. Astagfirullahaladzim, haji apaan tuh? Waduh, sering saya lihat di mana. Awas hati-hati, neraka biarpun hadir majelis taklim karena Anda menggunjing. Allahu a'lam bishawab.